Selamat datang di channel Motomobi. Nah, ini dia motor yang bikin saya penasaran. Dari semua booth gitu ya, biasanya motor-motor ditaruh di hall 9 atau hall 10. Tapi ternyata ada satu booth motor yang gede banget ditaruh di booth yang mobil-mobil yang gede-gede lagi. Booth itu besar banget. Nah, ini adalah motor Alfa. Motor Alfa One. Dan ini adalah produksi pertamanya dari motor Alfa ini. Dan ini ternyata sebuah motor elektrik yang punya desain yang futuristik. Tapi kalau secara desain, itu ada beberapa garis yang mirip dengan motor kebanyakan. Motor-motor yang udah ada di Indonesia, seperti H bersayap dan Tripala itu. Kayak gitulah. Dia ngambil dari situ, cuman ini mempunyai desain yang fresh untuk sebuah motor listrik. Dari depan, lihat. Nih, ini full LED, sampai lampu jauhnya ini full LED di bagian bawah, dan di sini adalah DRL-nya sampai ke sini. Lampu seinnya ada di sebelah sini. Nah, kalau dilihat dari bawah sini, ini mirip seperti motor yang ya itulah, Garputala itu. Ada guratan-guratan seperti ini, tapi kalau ke arah sini, ini ada H yang ada sayapnya gitu ya. Nah, lihat di sini. Sini juga ada yang namanya windshield seperti ini, terus plat nomornya ditaruh di sebelah sini. Nah, dia mempunyai, sini deh. Nah, depannya dia pakai ban Michelin gitu ya. Yang depannya dia pakai profil ban 90-90 ring 14, yang belakangnya adalah 110-80, dan mempunyai cakram dengan sistem kombi brake, yang artinya kalau kita ngerem belakang, berarti yang depannya juga ikut ngerem. Sayangnya belum dilengkapi dengan ABS. Terus juga dia pakai teleskopik yang dia dipakai dengan motor matic kebanyakan yang ada di Indonesia. Nah, sini. Nah, di sini itu kepake. Biasanya kan kalau yang H terbang gitu ya, di sininya tuh bolong, tapi ini mirip-mirip seperti yang Garputala. Nah, di sini ngisinya itu ada di sebelah sini, ngisi chargingnya. Tuh, keren sekali. Lihat sini. Tuh, di sebelah sini ya, jadi kayak ngisi bensin biasa kayak gitu. Keren sekali. Nah, di sininya ini gabungan antara, yaitu dari situ. Yang H bersayap juga ada di sebelah sini. Nah, di sini ada tombol apa aja? Sini. Sini ada tombol high beam, low beam, ada juga lampu sen sebelah sini, dan ada yang namanya klakson sebelah sini. Di sini juga ada tempat untuk pengisian oli rem, dan di sini ada spionnya. Kalau kita mau maju gitu ya, ini cut off-nya, di sini ada speednya. Ini kalau satu yaitu yang eco-nya sampai 45 km per jam saja. Yang kedua itu adalah namanya apa sih? Cruise ya. Cruise itu berarti sampai 70-an. Nah, yang terakhir ini adalah mode e-sport atau nomor 3, itu sampai 90 km per jam. Keren kan? Ini paling tinggi loh speednya. Di sini juga ada gigi mundurnya. Jadi kalau kita parkir itu nggak usah narik-narik berat-berat gitu, nggak usah. Nah, ini kita langsung pencet, langsung digas, itu langsung mundur. Itu kerennya. Nah, di balik jok ini kita lihat ya. Ada apa aja? Ini sayangnya kalau untuk helm itu belum masuk ke sini, makanya ditambahkan seperti ini. Nanti kita ceritain yang ininya. Nah, di sini lihat nih. Nah, ini baterainya 60 volt 45 ampere hour. Ini bisa sampai 70 km jarak tempuhnya. Tapi bisa juga double battery, yang artinya 2 kali lipat ya, hampir 140 km dengan kondisi speed yang 45 km per jam, yang artinya kalau kita konstan 45 km per jam itu bisa sampai 140 km jarak tempuhnya. Luar biasa. Nah, chargingnya untuk setiap baterai itu menghabiskan 4 jam saja, berarti kalau 2 bisa 8 jam. Ya, itu apa-apalah kalau kita habis kerja gitu ya, biasanya kan gitu kan, habis kerja di rumah kita tidur, motornya dicas aja, nggak ada masalah. Dan ini supaya aman dikasih MCB juga di bagian sini, seperti biasa motor-motor elektrik kebanyakan. Nah, tapi ini lumayan lah tempat penyimpanan untuk bisa nyimpen kanebo dan segala macam, atau peralatan lain ada di sini. Cuman sayangnya kalau helm itu belum sampai ke dalam sini. Kalau tempat penyimpanan di bagian depan itu ada di sebelah sini saja. Dan ini lumayan lah, nggak begitu besar. Dibilang kecil juga enggak. Nah, ini bagian belakangnya Alfa One gitu ya. Di bagian belakang ini udah full LED juga, bentuknya tuh manis, nggak bleberan sampai ke bawah sini. Lampu-lampunya jadi cukup pas, manis, enak dilihat. Lampu remnya di sebelah sini, dan ini lucunya di lampu remnya itu ditempelin stiker Alfa. Jadi kalau nyala itu kelihatan Alfa gitu ya, keren sekali. Terus di sini lampu sennya udah full LED juga.
Dan ini spakbornya sampai ke sebelah sini. Ini ground clearance ya 135 mm. Jadi lumayan aman untuk kondisi di Indonesia. Dan yang paling saya suka dari Alpha One adalah dari semua kebanyakan motor elektrik yang lain, itu di sini. Ini adalah sistemnya drive hub ya. Jadi kalau untuk lepas ban, kalau yang lain tuh susah gitu untuk lepas ban. Tapi ini kayak gini. Ini kayaknya ada campur tangan Italjet juga soalnya. Jadi gampang untuk ngelepas bannya pakai baut ini, lepas, dan motor elektriknya masih tetap di situ nempel. Jadi sangat aman dan sangat mudah, sangat praktis gitu loh. Nih, dan kelihatannya tuh lebih padat gitu dibandingkan motor elektrik lain. Oh, motor elektrik lain itu di sininya kayak kopong gitu, agak-agak ya udahlah, kayak gimana gitulah. Tapi ini kelihatannya tuh padat banget, jadi lebih enak dilihat. Nah, ini yang saya suka juga dari sebuah Alpha One. Di belakangnya itu rem cakram. Motor elektrik pakai rem cakram belakang. Good. Udah gitu di sini ada monoshocknya karena dia adalah single arm. Yang belakang sana kan keren, pakai baut aja kayak mobil. Oke, kita nyalain aja. Ada apa aja nih? Ih, bunyi. Ada tulisan welcome. Wah, ini dia. Ini full LCD ya, TFT gitu. Kalau di kondisi terang kayak gini masih tetap kelihatan, masih cukup jelas. Dan di sini ada indikator bensin. Di sebelah kanan, di sebelah kiri tidak ada fungsinya. Ada e-powernya kelihatan tuh kayak RPM lah kalau di motor bensin ya. Terus juga di sini ada ketersediaan baterainya 74% gitu kalau di sini ya yang sekarang. Terus juga ada tegangan baterainya 65 volt. Tadi kan 60 ya. Ini biasanya di 70 sih. 70 jadi berubah-berubah. Itu sangat normal ya. Di sini juga ada yang namanya temperatur luar. Ini 47 derajat Celcius. Jadi untuk seorang konten kreator itu tidak mudah. Kita harus panas-panasan seperti ini. Curhat. Nah, di sini juga ada trip meter, ada odometer, ada indikator side stand. Jadi kalau ini misalnya side stand-nya ini diaktifkan, ini motornya nggak akan jalan gitu. Terus juga sini ada indikator ininya, drive-nya, apakah gearnya masuk P. Nah, kita naikin dulu, masuk P atau ke drive. Drive itu cukup jelas juga. Di sini ada drive 1 yang artinya dia adalah eco, terus yang tengah itu adalah cruise, dan juga ada e-sportnya gitu. Cukup lengkap indikatornya. Dan cukup manis juga dilihat. Tapi bukan ini aja, karena dia mempunyai apps. Yes, dia sudah terhubung dengan Bluetooth dan juga nanti akan dikembangkan lagi menjadi sebuah GSM. Jadi kalau kita motornya ada di Depok kehilangan kunci, itu bisa dinyalakan dari rumah yang udah di-share ke teman-teman gitu. Nyalain dong motornya dong. Ya, nyalain langsung. Nyalain tuh dari Depok ke Jakarta bisa nyala motornya. Keren kan? Nih, jelasin sama saya. Nah, ini saya jelasin dulu kuncinya. Kunci itu kayak kebanyakan motor biasa dengan remote. Yes, ini bisa lock, unlock. Terus juga ada untuk powernya juga. Ini powernya itu dari sini. Nah, ini range-nya sampai 30 meter saja range remote-nya ya. Tapi kalau ini mau di Depok, mau di mana, ini bisa langsung ngejangkau motor. Misalnya kunci ini ketinggalan, itu bisa dinyalain dari sini selama jaringan GSM-nya ada. Nah, tapi sementara ini selama digias itu karena sinyalnya agak-agak bapuk gitu ya. Makanya dia pakai sistem Bluetooth. Nah, ini bisa berfungsi sebagai Bluetooth juga. Caranya gimana? Nih, sini. Interface itu kayak gini. Nah, terus juga untuk nyalain motornya tinggal giniin aja. Ini udah nyala nih motor. Gitu. Enak banget ya. Terus juga kita bisa share ke teman-teman. Kalau misalnya di sini kita tekan, ini nggak hanya kita aja yang bisa megang aplikasi ini. Teman-teman kita juga bisa di-share. Jadi bisa siapa aja yang bisa pakai motor ini. Ada yang namanya motornya, tampilan motornya, terus di sini juga ada baterai kapasitinya, ada berapa lagi, terus juga estimasi jaraknya tuh kelihatan dari sini berapa kilometer lagi dengan baterai 68%. Nah, di sini, nah ini misalnya odometernya itu udah 810 km. Berarti next service-nya ada 190. Ada remindernya juga. Dan di sini juga ada yang namanya berapakah biaya sampai ke 810 km. Ini misalkan. Ini habisnya 153.900. Nih, lihat sini lagi. Nah, di sini juga kita bisa ketahuan trip kita tuh kemana aja. Jadi per titik ya, nanti kita bisa tahu sehari-hari kita kemana aja gitu ya. Jadi enak banget ya, kelihatan tuh tanggalnya ada di sebelah sini. Dan juga di sini ada yang namanya, jadi motor kita tuh berada di mana lokasinya. Tuh kelihatan kan, ada di sini, ada di mana gitu motor kita. Balik lagi,
Dan di sini ada fitur emergency. Emergency ini sangat penting. Kalau misalnya kita ban bocor, kita bisa langsung telepon ke operator atau chat by WA. Kalau misalnya kita pengen curhat gitu ya, motor kita tuh kenapa gitu. Ini terobosan terbaru dari sebuah motor elektrik di Indonesia. Ini kerennya Alpha One. Bisa pakai mobile app. Nggak hanya mobil aja, iya. Nah, ini posisi berkendara kalau sama Alpha One, jadi posisinya tuh enak, trigonometris itu enak banget, posisi berkendaranya ergonomis, nggak berubah dengan motor-motor yang ada di Indonesia yang mode skutik. Nah, kalau kita kayak gini juga enak nih, kita bisa selonjoran kayak gini, bisa kayak gini, dan ini enak sekali nih, jadi nyaman tuh. Juga joknya empuk, terus di sini ada kayak tahanan gitu, jadi kita pantatnya tuh kayak kesangga gitu, enak. Ini kayak motor biasa aja, ini bukan motor elektrik, motor biasa, tapi ternyata motor elektrik. Kalau mundur tuh nggak usah pakai kaki, tinggal gas aja. Enak sekali nih motor. Memang nggak bohong ya, sebuah motor elektrik itu torsinya sangat spontan. Dia punya torsi 46,5 Nm dan juga dia punya tenaga sekitar 5,4 PS atau 4 kW. Kalau biasanya yang elektrik kayak gitu, horsepower-nya memang kecil, tapi torsinya itu sangat spontan. Dari bawah kita ngegas, dari saya coba, itu langsung kerasa tenaganya. Nggak berbeda dengan motor-motor bensin yang lainnya yang cc-nya itu sekitaran 160-an. Iya, benar-benar sangat spontan. Terus juga dia punya suspensi yang empuk. Ya, incredibly-nya empuk di bagian belakang. Boncengan juga enak, rebound-nya enak. Tapi menurut saya di bagian depan shock breaker-nya memang agak sedikit terasa stiff. Jadi tidak begitu seimbang dengan yang belakangnya. Makanya yang belakang itu ngayun, yang depannya terlalu stiff. Ya mungkin ini nanti di next gitu ya, itu bisa agak-agak diperbaiki. Soalnya kalau pas belok itu ada penumpang, di belakangnya itu terlalu ngayun jadinya gitu. Tapi saya senang ya, ini kita pakai motor ini, motor elektrik itu tidak jauh berbeda dengan motor listrik. Itu yang saya suka. Di gas itu biasanya kalau kita rem itu sebagai safety biasanya, kalau di rem gasnya jadi nggak ada. Kalau ini kita rem di gas itu masih tetap bisa ada tenaganya. Yang artinya kita tidak perlu beradaptasi lebih lama itu untuk dari bensin ke elektrik. Saya suka Alpha One. Seneng banget. Akhirnya kita punya motor elektrik yang ergonomis. Alpha One. Nah, selama di Gias, 600 pembeli pertama akan mendapatkan ini. Makanya tadi kan ada yang pakai ini, ada yang enggak, kayak yang merah di belakang situ. Nah, kalau 600 pembeli pertama selama di Gias, itu bisa ada buat tempat helm seperti ini. Karena di sini nggak bisa ada helmnya, makanya dikasih seperti ini. Atau, ini hadiahnya. Nah, bisa milih itu tempat helm atau ini. Dalamnya apa teh? Oke. Wih, helm. Sama ada jaket dari Alpha. Jaket dari Alpha. Ya, bisa milih antara ini atau ini. Keren kan? Makanya kesini aja, cobain motornya dan menangkan hadiahnya. 600 pembeli pertama loh. Semua ini adalah opini pribadi saya dan Mamang itu. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton.